masuk. Ya, selamat pagi Pak, silakan duduk Pak. Jadi perkenalkan, nama saya Dr. Haikal yang bertugas pada Poliklinik pada pagi hari ini Pak. Berdasarkan administrasi, kita akan melakukan pemeriksaan motorik dan refleks fisiologis dan pemeriksaan refleks patologis Pak. Mungkin sedikit nanti Bapak akan merasa tidak nyaman, tapi saya akan melakukan seprofesional mungkin Pak. Jadi bagaimana Pak? Apa Bapak bersedia? Iya, bersedia. Oke. Kalau begitu Bapak silakan ke tempat pemeriksaan sembari saya melakukan cuci tangan. Silakan Pak. Nah, jadi sebelum melakukan pemeriksaan, saya cuci tangan rutin terlebih dahulu 6 langkah seperti biasanya. Letakkan lingkungan tangan, sela-sela, kemudian kunci, kemudian ibu jari, kemudian kuku. Nah, selesai. Sebelum melakukan pemeriksaan, tapi Pak bisa kita bebaskan bagian tapak, kita lepas bagian tapak. Nah, pasien sudah membebaskan bagian. Jadi yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan refleks motorik. Nah, dalam pemeriksaan refleks motorik kita akan menilai 3 aspek. Yang pertama bentuk otot, yang kedua tonus otot, dan yang terakhir kekuatan otot. Nah, bentuk otot. Sekarang kita hanya dapat menginspeksi, kita menilai. Dalam hal ini pasien normal atau normotrofi. Jika ada otot mengecil kita sebut dengan atrofi. Jika ada pembesaran otot kita sebut dengan hipertrofi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tonus otot. Kita memfleksikan dengan pasien. Tabe Pak, kita fleksikan. Nah, di lengan kanan pasien didapatkan tahanan yang kuat atau susah digerakkan. Jadi kita golongkan dia sebagai hipertoni. Nah, di sebelah lengan kirinya. Nah, lengan kiri pasien normal atau tidak terdapat kelainan. Kemudian kaki pasien kita fleksikan juga. Nah, terdapat juga tahanan yang kuat atau susah digerakkan atau hipertoni. Nah, selanjutnya kaki kiri pasien kita fleksikan. Didapatkan hasil yang normal di kaki kiri pasien. Nah, selanjutnya kita menilai kekuatan otot. Di kekuatan otot ada 5 poin. Nah, kekuatan 5 itu dapat melawan tahanan yang kuat. Nah, kekuatan 4 dapat melawan tahanan yang ringan. Kekuatan 3 tidak dapat melawan tahanan ringan, hanya dapat melawan gaya gravitasi. Nah, kekuatan 2 hanya tidak dapat melawan gravitasi, hanya dapat bergeser. Dan kekuatan 1 hanya dapat berkontraksi minimal. Nah, tabe Pak, bisa ki angkat tangan kanan tak Pak? Tidak bisa. Tidak bisa Pak? Biar sedikit Pak, coba kita angkat Pak pelan-pelan. Tidak bisa. Jadi tangan kanan pasien tidak bisa sama sekali mengangkat tangan kanannya. Kita kasih kekuatan 1. Coba Pak, tangan kanan tak kita angkat Pak, tabe Pak, kita angkat tinggi-tinggi Pak. Kita berikan tahanan. Nah, sudah Pak. Pasien mampu melawan tahanan kuat. Jadi kita kasih kekuatan 5, di mana kekuatan 5 ini adalah kekuatan otot yang paling normal. Coba kaki kita Pak, kaki kanan tak kita angkat Pak. Tidak bisa Pak. Biar sedikit Pak. Jadi kaki kanan pasien juga tidak bisa sama sekali mengangkat kaki kanannya. Kita kasih kekuatan 1. Nah, kaki kiri tak Pak, coba kita angkat tinggi-tinggi Pak. Kita kasih tahanan. Ya, sudah Pak. Nah, kita memberikan tahanan yang kuat. Kaki kiri pasien normal. Kita memberi poin kekuatan 5. Nah,
selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan refleks fisiologis. Nah, di refleks fisiologis kita bagi dua. Ekstremitas superior kita akan menilai bicep dan tricep. Di ekstremitas inferior kita akan menilai lutut dan tendon maxilis. Nah, yang pertama bicep, kita meletakkan tangan kanan pasien di umbilikus, kemudian kita meletakkan dua jari di muskulus tendon bicep brachii. Kita memukul sambil kita mengamati apakah ada fleksi di tangan pasien seperti ini. Nah, tidak didapatkan fleksi negatif atau adanya abnormalitas. Tangan kiri Pak, coba kita melakukan dengan hal yang sama. Nah, didapatkan tangan kiri pasien positif fleksi atau normal. Nah, selanjutnya tricep, kita menempatkan tangan pasien di procesus hipodeus. Kita mengangkat sedikit agar lebih rileks. Kita memukul dan sambil kita mengamati apakah ada ekstensi dari tangan pasien. Nah, tidak didapatkan ekstensi, artinya negatif. Pasien mengalami abnormalitas. Oke Pak, tangan kiri kita angkat sedikit, kemudian ambil, kita tahan. Nah, didapatkan ekstensi pada tangan kiri pasien atau normal. Nah, selanjutnya di bagian kaki, di bawah kita raba palpasi di tendon di bawah os patella, sambil kita menilai apakah ada kontraksi dari musculus quadriceps femoris. Tidak didapatkan kontraksi. Kemudian tendon axillaris kita fleksikan dan kaki dorsofleksi. Kita akan menilai musculus gastrocnemius. Tidak juga didapatkan kontraksi. Nah, selanjutnya di tangan kiri pasien, didapatkan kontraksi di musculus quadriceps di sebelah kiri. Pak, kita relax. Kemudian kaki dorsofleksi. Didapatkan kontraksi di musculus gastrocnemius normal. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan refleks patologis. Nah, jari tengah pasien kita ekstensikan semaksimal mungkin. Yang pertama kita akan melakukan tes Hoffman. Kita menjentik jari pasien sambil mengamati apakah 4 jari lainnya berkontraksi. Nah, berkontraksi positif. Kemudian jari kanannya, jari kiri maksud saya. Nah, tidak negatif. Kemudian selanjutnya tes Tromner. Sama, kita ekstensikan semaksimal mungkin. Kemudian kita ke belakang, ekstensikan ke belakang. Sama, didapatkan kontraksi 4 tangannya, yang lainnya atau positif. Jari kirinya, tarik Pak. Nah, negatif. Nah, selanjutnya di bagian kaki kita sama fleksikan dorsofleksi. Kemudian kita menggoreskan di bagian lateral kaki pasien ke medial. Nah, didapatkan positif. Ibu jari dorsofleksi dan keempat lainnya mengembang. Nah, Pak. Selanjutnya kaki kiri dorsofleksi, kita gores ke medial. Nah, didapatkan negatif, tidak adanya ibu jari yang dorsofleksi dan 4 jari lainnya yang mengembang. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan open hem. Sama yang tadi, kita mengoreskan
tangan kita di ostibia sambil melihat adanya ibu jari yang dorsofleksi dan 4 jari lainnya mengembang. Nah, positif didapatkan di kaki kiri. Nah, negatif atau tidak didapatkan ibu jari yang dorsofleksi dan 4 jari lainnya yang mengembang. Nah, tapi Pak, pemeriksaannya sudah selesai Pak. Silakan kembali duduk Pak. Nah, sembari pasien kembali duduk, saya melakukan cuci tangan rutin. Cuci tangan rutin, kemudian sel-sel jari, kemudian ibu jari, kuku. Nah, selesai. Jadi, Bapak, kita telah melakukan seluruh rangkaian pemeriksaan Pak. Jadi untuk sementara ini saya mendiagnosis Pak bahwa Bapak mengalami stroke yang menyebabkan Bapak lumpuh di lengan sebelah kanan dan kaki sebelah kanan. Atau bisa juga Bapak mengalami tumor pada medula spinalis yang akan menimbulkan gejala yang sama. Atau yang terakhir perdarahan intrakranial Pak. Nah, itu baru diagnosis sementara saya. Nanti Bapak memerlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menentukan diagnosis pasti Bapak setelah ini Pak. Jadi sekian.